Kali ini kita akan membahas berkaitan tentang tunjangan profesi guru Bapak Ibu ya. Jadi singkat ceritanya saya ingin menyampaikan bahwasanya TPG itu pasti telat dan akan terus telat. Hak-hak guru seperti dikebiri dan juga tidak ditunaikan gitu ya tepat waktu gitu. Kenapa? Karena memang pemerintah kita sebenarnya dalam membuat aturan ataupun peraturan tentang pencairan TPG, tunjangan profesi guru, itu sudah menyalahi peraturan ataupun undang-undang seperti itu Bapak Ibu ya. Langsung saja Bapak Ibu kita bahas satu persatu supaya Bapak Ibu lebih jelas berkaitan tentang tunjangan profesi guru memang dibuat telat ya Bapak Ibu ya. Bukan telat karena memang ini kan jadi rutinitas yang memang akan dibayarkan, tapi kenapa selalu telat? Ya karena regulasinya juga tidak jelas seperti itu. Oke, langsung saja ditampilkan Bapak Ibu di sini ya. Ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, ini nomor 45 tahun 2023. Ini berarti produknya Pak Nadiem Anwar Makarim ya. Tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru ASN, aparatur sipil negara daerah. Oke, di sini pasal-pasal yang dilanggar ya berkaitan tentang tunjangan profesi. Pasalnya apa aja sih? Oke, langsung aja ya kita sampaikan. Ada tiga kata kunci Bapak Ibu. Eee, 3 kata kunci kesejahteraan guru itu dipermainkan melalui pemerintah, khususnya ini melalui peraturan Permendikbud tadi ya, Bapak Ibu ya, yang saya jelaskan tadi, melalui Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023 berkaitan tentang tunjangan profesi guru ya. Kenapa saya katakan dipermainkan? Karena di sini ada 3 kata. Pertama istilah diberikan, kemudian disalurkan, baru dibayarkan. Kalau kita berpikir berarti kan kalau guru-guru itu kan diberikan senilai satu kali gaji pokok, berarti kan udahlah selesai ya diberikan ya. Ternyata tiga kata ini beda-beda Bapak Ibu. Diberikan belum tentu sampai kepada kita ternyata. Disalurkan juga ternyata belum tentu sampai kepada kita. Ketika dibayarkan barulah sampai kepada kita. Jadi itu beda ya Pak Bapak Ibu ya. Jadi lebih detailnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau terkait tunjangan profesi guru, itu kan tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atau profesionalitasnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada inkonsistensi pemberian tunjangan setiap bulan, ya. Di sini di bab 2 Bapak Ibu, mudah-mudahan terlihat ya. Guru ASN di daerah diberikan tunjangan profesi setiap bulan. Artinya kan diberi tunjangan profesi setiap bulan. Misalnya saya beri kamu gaji bulanan, otomatis kan pemikiran kita diberi, berarti dikasih dong setiap bulan, ya nggak sih? Kayak gitu. Hemat kita kan begitu ya, diberi, berarti kita memberikan sesuatu setiap bulan sesuai dengan bab 2 tunjangan profesi di pasal 5 seperti itu. Tapi kalau kita pelajari lagi di pasal 7-nya Bapak Ibu ya. Nah, pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 disalurkan setiap 3 bulan dalam 1 tahun anggaran. Nah, yang tadi saya bilang ada 3 kata kunci ya. Diberikan ternyata belum tentu sampai kepada kita Bapak Ibu. Setelah dikatakan diberikan per bulan, ya, guru ASN di daerah diberikan tunjangan profesi setiap bulan, diberikan setiap bulan, ternyata nggak nyampe juga. Karena di pasal 7 ini dikatakan pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 disalurkan setiap 3 bulan dalam 1 tahun anggaran. Ternyata tidak diberikannya per bulan ke guru, tetapi yang diberikan itu disalurkannya 3 bulan sekali, seperti itu. Dalam 3 bulan sekali dalam tahun anggaran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan ada inkonsistensi, saya aja bikin pusing ya. Ini aturan ini katanya diberikannya per bulan. Tetapi yang akan diberikan per bulan itu disalurkannya per 3 bulan. Nah, ini nih Bapak Ibu ya. Jadi pastilah selalu telat lah. Nggak mungkin 1 bulan sekali. Orang disalurkannya ya disuruhnya 3 bulan, seperti itu. Nah, penyaluran tunjangan profesi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Artinya, tunjangan profesi ini disalurkannya dari Kementerian Keuangan Pusat itu ke daerah dulu Bapak Ibu. Nanti dari daerah baru diberikan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan kewenangannya, ya kan? Hati-hati kalau ketemu kepala daerah yang memainkan wewenangnya gitu ya. Nah, kemudian penyaluran tunjangan profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan tahapan penyaluran tunjangan profesi. Jadi sesuai dengan tahapannya. Jadi tadi diberikan per bulan, ternyata nggak nyampe ke guru. Karena nunggu disalurkan. Disalurkan per 3 bulan.
dalam tahun anggaran per 3 bulan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini di pasal 3 Bapak Ibu, penyaluran. Nah, tadi kan udah bicara diberikan, kemudian disalurkan. Sekarang kita berbicara penyalurannya. Penyaluran tunjangan guru ASN dilaksanakan dengan prinsip tertib, yaitu dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, transparan yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya. Oke, kita skip dulu ini Bapak Ibu ya. Perhatikan di sini. Nah, ini bentuk ketidakseriusan pemerintah, perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Saya zoom aja ya, nggak apa-apa lah, saya nggak kelihatan juga ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kelihatan nggak? Nah, di pasal 21 Bapak Ibu ya, izin ini Bapak Ibu saya ketutupan ya. Nah, di pasal 21 ada larangan dan sanksi. Pemerintah daerah dilarang menunda penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan melewati 14 hari kerja sejak tanggal diterima dana tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan di rekening kas umum daerah. Pemerintah daerah dilarang menggunakan alokasi dana, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan selain peruntukannya untuk tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan sebagai yang diatur dalam peraturan menteri ini. Pemerintah daerah yang menunda penyaluran dan atau menggunakan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, yang kedua ya, di sini validasi dan penetapan penerima tunjangan. Puslapdik melakukan sinkronisasi data guru ASN daerah antar Dapodik dengan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan pada kementerian sesuai dengan waktu sebagai berikut. Di sini di tabel 1 Bapak Ibu, di sini ada inkonsistensinya lagi ya. Sinkronisasi itu tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Oktober Bapak Ibu. Kan per 3 bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi Januari, Februari, Maret di bulan ketiga terakhir Maret, terus April, Mei, Juni, di akhir bulan Juni, Juni, Juli, Agustus, September, ya, di akhir bulan September, kemudian Oktober Bapak Ibu ya. Nah, tetapi di sini jadwal pembayarannya, pembayaran triwulan 1 mulai bulan April. Ya, jadi pembayarannya mulai bulan April. Paham nggak Bapak Ibu maksudnya? Jadi saya ulangi lagi ya, kata kuncinya tadi yang di slide awal saya sampaikan dalam aturan ini ya. Nih, tiga kata kunci kesejahteraan guru dipermainkan pemerintah. Pertama, diberikan. Dikatakan dalam undang-undang ini, peraturan ini, diberikannya per bulan. Disalurkannya per 3 bulan tahun anggaran. Dibayarkannya, yang slide terakhir ya, dibayarkannya kapan? Di bulan April. Kalau di bulan April, berarti bulan keempat, Bapak Ibu. Kan Januari, Februari, Maret ya. Kemudian di bulan April, berarti kan di bulan keempat. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi jangan pernah berharap Bapak Ibu ya, kalau seandainya dana tunjangan profesi guru ini nih dibayarkan ya di sini ya, pembayaran triwulan 1 mulai bulan April, artinya di bulan keempat. Jadi jangan pernah berharap Bapak Ibu untuk tunjangan profesi guru itu bisa tepat waktu Bapak Ibu. Karena aturannya, regulasinya saja sudah tidak jelas ya. Tidak jelas, katanya diberikannya 1 bulan sekali per bulan, ya kan? Kemudian ternyata yang diberikan per bulan itu penyalurannya per 3 bulan disalurkannya, tapi disalurkan juga belum nyampe ke kita. Karena dibayarkannya di bulan keempat Bapak Ibu. Ya, di bulan keempat, di bulan April. Tetapi, ya, pemerintah daerah punya tenggat waktu, yaitu 14 hari. Ya, setelah dana dari Kementerian Keuangan itu cair, seperti itu. Artinya di bulan April pun belum tentu Bapak Ibu, kalau misalnya untuk TW1 ya. Kalau TW2 berarti kan di bulan Juli. Di bulan Juli juga belum tentu, mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga gitu. Atau mungkin kadang-kadang di bulan Agustus keluarnya. Nah, kita nggak pernah tahu karena aturannya saja sudah tidak jelas berkaitan tentang tunjangan profesi guru. Tentu harapan kita ya, sesuai dengan hak dan kewajibannya Bapak Ibu guru, seharusnya diberikannya per bulan. Dan itu supaya lebih mudah itu melekat sajalah dengan gaji, seperti itu. Supaya tidak mempersulit Bapak Ibu dan juga guru-guru yang sudah tersertifikasi, seperti itu. Sekian Bapak Ibu informasi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi wadah untuk penyambung lidah para guru-guru dan juga ASN tentunya, supaya pemerintah bisa memperbaiki kebijakan-kebijakan yang tidak bijak terkait kepentingan Bapak Ibu guru sekalian. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.